Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menilai Pemprov Jabar telah melanggar Inpres 1/2025 dan SE Mendagri 900/833/SJ mengenai efisiensi anggaran. Sangat heboh sekali. Rame-rame anggota DPR Provinsi Jawa Barat menyerang Kang Deddy Mulyadi. Ini tidak lain dan tidak bukan ya. Akibat kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait efisiensi anggaran yang kena imbasnya adalah dana hibah tidak dinikmati oleh yayasan-yayasan yang memang ada afiliasinya dengan anggota-anggota DPR. Tidak semua partai, tidak semua anggota sih. Hanya beberapa partai dan hanya beberapa anggota DPR yang merasa terusik karena dana hibahnya itu terganggu. Dan masyarakat tentunya mau dana hibah itu terimplementasikan ya, terserap oleh semua yayasan. Baik yayasan yang di kampung ataupun di kota, baik yang punya afiliasi, punya jaringan ke Pemprov, punya jaringan ke DPR ataupun ke Pemda. Nah, agar tidak penasaran, mari kita langsung simak pada video berikut ini. Sekidot. Anggarannya, Pemprov Jabar tidak memberitahukan perubahan atau pergeseran anggaran pada APBD 2025 kepada DPRD Jabar. Malah diumumkan di medsos, katanya mestinya lapor kepada kami, ajak kami diskusi. Pergeserannya kemana, perubahannya di dalam hal apa, agar kami ikut mengawal apakah itu anggaran, duit itu tepat sasaran atau tidak. Begitu katanya ya. Nanti. Kita baca dulu nih. Ketentuan tentang kewajiban Pemprov Jabar memberitahukan kepada DPRD Jabar tertuang dalam bagian ke-3.5 Inpres nomor 1 atau garis miring 2025 dan poin 5 SE surat edaran ya Mendagri 900/833/SJ. Di tengah tidak adanya pemberitahuan kepada DPRD Jabar, Sekretaris Daerah Daerah Iroh Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman membuat konten di akun media sosialnya terkait belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp 1,2 triliun. Sekda Herman memilih media sosial sebagai saluran informasi kepada publik ketimbang memberitahukan rincian detail APBD Jabar 2025 kepada DPRD Provinsi Jabar. Dalam konten media sosialnya, Sekda Herman menjelaskan bahwa dana 1,2 triliun merupakan hasil pergeseran anggaran mulai dari tahap ketiga. Dari jumlah tersebut, Rp 475 miliar dialokasikan untuk belanja penerangan jalan umum PJU, Rp 431 miliar untuk pembangunan ruang kelas baru RKB, dan 25 miliar untuk pembangunan gapura batas wilayah. Lalu Rp 45 miliar dialokasikan untuk fasilitas kesehatan di RSUD dan sisanya digunakan untuk gedung organisasi perangkat daerah OPD. Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar Ono Surono menilai, Mang Ono deui teu naonnya Mang Ono, da memang fungsina ngomong DPRD. Tapi ya kalau DPRD bisa ngomong, masyarakat pun bisa ngomong karena DPRD adalah perwakilan daripada kita sebagai masyarakat. Ya silakan aja kan mewakili kita. Ya mending kita aja sebagai masyarakat yang ngomong langsung ya daripada pakai wakil. Kita punya aspirasi nih. Aspirasi kita ada yang diserap oleh dewan lalu disampaikan kepada pemerintah, ada yang mungkin langsung dari kita ini kepada pemerintah. Kan kita sebagai masyarakat sekarang sudah nggak ada batas dengan pemerintah provinsi minimal. Langsung aja ngomong, nggak pakai wakil ya. Gak apa-apa dong, aspirasi kita masyarakat langsung kepada gubernur, kepada pemimpin, kepada pemerintah. Kan DPRD menampung aspirasi kita sebagai masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Sementara kita punya akses langsung untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah langsung nih. Kang, di WA, buat konten, ditanggapi langsung oleh pemerintah, oleh gubernur ya. Begitu. Gitu beneran, gitu lain sih aturan anak. Saya mah nggak pati paham, tapi logika saya seperti itu sih. Kan DPRD teh Dewan Perwakilan Rakyat, wakil nih. Kalau kita bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, kan bukan ngapain harus ada wakil. Boleh dong kalaupun langsung nggak pakai wakil. Kan pada poinnya mereka wakil kita, wakil rakyat. Rakyatnya bisa ngomong langsung kepada pemimpin sekarang, gitu ya.
Kemudian, hingga kini kami tidak diberitahukan soal penjabaran pergeseran APBD. Ini jelas pelecehan terhadap lembaga DPRD Jabar, ujar Ono. Waduh, Mang Ono, siap Mang Ono. Hingga Jumat 9 Mei 2025 ungkap dia DPRD Jabar hanya diberitahu Pergub Jabar nomor 12 ya tahun 2025 tentang perubahan ketiga penjabaran APBD 2025 tertanggal 20 Maret 2025, itu pun tidak disertai rincian detailnya. Sementara ini Pemprov Jabar telah menerbitkan Pergub Jabar 14 2025 tentang perubahan kelima penjabaran APBD 2025 tertanggal 16 April 2025. Ono menyatakan DPRD Jabar sama sekali tidak diberitahu, apalagi diajak membahas perubahan keempat dan kelima atas APBD Jabar 2025. Oke, itulah ya. Ono menegaskan upaya efisiensi yang dilakukan Gubernur Jabar menjadi penting diberitahukan ke DPRD Jabar. Kami wajib memastikan bahwa Inpres 1/2025 diimplementasikan secara tepat dan memprioritaskan kepentingan publik. Kan poinnya itu. DPRD itu mengawal. Poinnya ya, agar anggaran-anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah itu sesuai dengan kepentingan publik, memprioritaskan kepentingan publik. Kira-kira menurut kita sebagai masyarakat kalian nih, warga Jawa Barat, apa-apa yang telah dirancang, dialokasikan, diperbuat dan lain sebagainya oleh Gubernur Jawa Barat, kira-kira sasarannya untuk kepentingan publik atau tidak? Silakan aja, karena kan pertanggungjawabannya kepada publik. Ya, kan semua daripada mereka itu atas nama kita, atas nama kita sebagai masyarakat. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, kita kan yang dibawa demi kepentingan publik, demi kepentingan rakyat, demi kepentingan rakyat, demi kepentingan rakyat. Ya, silakan rakyat bicara, apa kepentingan Anda? Percaya nggak kepada pemimpin kita sekarang akan mengalokasikan anggarannya dengan tepat? Kelihatan nggak sepak terjangnya selama ini memprioritaskan kepentingan publik apa kepentingan pribadi? Monggo silahkan. Sementara anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar Maulana Yusuf menilai Pemprov Jabar masih mengutamakan belanja yang bernuansakan bangga tampilan. Misalnya dengan mengalokasikan belanja pembangunan Gapura Rp 25 miliar. Pemprov Jabar lebih mengutamakan gengsi untuk Gapura, tutur Maula kepada Republik. Sementara di sisi lain, ungkap dia, Provinsi Jabar membutuhkan belanja program, diantaranya penanganan pengangguran, dukungan bagi pendidikan non-formal seperti guru ngaji, serta kesejahteraan tenaga honorer. Lebih mengutamakan kepentingan tampilan, membangga-banggakan tampilan daripada yang lain, kata Kang Maulana Yusuf ya, dari PKB, yang biasa juga setiap harinya kita dengar kritikan, bahkan nyinyirannya, bahkan fitnahannya, bahkan giringan opini sesatnya kepada publik ya, sasarannya Gubernur Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.